Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Amanda Duyana Arifuddin sebagai moderator pada podcast kali ini. Perkenalkan kami dari peserta Latsar tahun 2024, gelombang 4, angkatan 26, kelompok 4, akan membahas dan mendiskusikan mengenai isu strategis kontemporer dengan 4 narasumber. Yang pertama ada Galuh Anggun Prameswari, yang kedua Muhammad Firman Bintoro, yang ketiga Dikma Yuda Kusuma Putra, yang keempat, Hananto Denny Nicholas. Sebelumnya, kami sudah melakukan survei pada isu yang baru saja terjadi kemarin, tanggal 16 April tahun 2024, yaitu seorang mahasiswa simpan 2 kilogram ganja setiap edar. Mahasiswa PTN di Bandar Lampung ditangkap. Nah, seorang mahasiswa di Universitas di Bandar Lampung diamankan polisi karena menyimpan ratusan paket ganja. Petugas menemukan satu buah tas warna coklat berisi 3 paket ganja. Total barang bukti yaitu sebanyak 2 kilogram. Pelaku mengaku telah menjalani bisnisnya selama 6 bulan dan dapat keuntungan hingga 5 juta rupiah. Pelaku menjual barang tersebut dengan cara mapping melalui media sosial. Nah, menurut Kak Anggun, apa sih penyebab para pelajar melakukan hal tersebut? Terima kasih Kamanda untuk kesempatan waktu yang diberikan. Kita semua tahu bahwa para pelajar melakukan hal tersebut mungkin dari pengaruh lingkungan sekitar mereka yang membuat rasa penasaran mereka yang tinggi dan kurangnya edukasi dan pengawasan tentang penggunaan obat-obatan tersebut. Pada akhirnya mereka mencoba untuk mencicipi barang tersebut, tapi lama-kelamaan mereka mencoba untuk menjajahkan atau menjual ke taman atau orang lain, dan mereka rasa dengan menjual barang tersebut bisa menjadi peluang di bisnis yang menggiurkan dengan hasil penjualan yang sangat besar. Seperti itu Kak Manda. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Anggun. Kemudian, menurut Kak Firman, di mana kasus tersebut ramai terjadi? Baik, terima kasih Kak Amanda. Eh, di mana kasus itu ramai terjadi? Itu biasanya ini tuh menyerang ke pelajar, di mana narkoba itu mengincarnya ke pelajar, di mana pelajar itu masih eh, kekurangan wawasan tentang apa itu narkoba, belum terpenuhnya itu pengetahuan obat ini sebenarnya untuk apa sih, gunanya untuk apa sih? Itu nyerangnya di pelajar. Di lingkungan pelajar itu sangat rawan sekali kalau tidak ada wawasan tentang edukasi obat terlarang. Yang kedua, menurut saya eh, di lingkungan yang kurang pengawasan seperti kos itu rawan sekali itu. Kos-kosan, terus kantin-kantin yang jauh dari pemukiman, kantin-kantin kecil itu biasanya terdapat seperti itu karena jauh dari pengawasan. Biasanya narkoba ini eh, pengguna itu laki-laki. Ya karena itu pergaulannya tuh bebas ya. Laki-laki lebih ke apa sih narkoba itu? Dari teman ke teman. Itu biasanya laki-laki lebih cepat sih menurut saya. Itu Kak Amanda. Oh, baik. Berarti ada 3 ya, kayak mayoritas pengguna itu laki-laki. Kemudian Iya, digunakan di lingkungan pelajar gitu. Terus iya, mereka menggunakannya di kos-kosan yang tempat iya, terpencil seperti itu ya, Kak. betul Kak Amanda. Ya. Terima kasih ya, Kak, jawabannya. Sama-sama Kemudian, Kak. menurut Kak Dikma, apa sih narkoba sangat mudah masuk ke kalangan pelajar seperti itu, Kak? Oke, baik. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Narkoba bisa menyerang ke kalangan pelajar, kalangan
remaja. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Di antaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi ataupun yang ada di lingkungan mereka. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi seseorang pelajar ataupun remaja untuk menggunakan narkoba. Mungkin dari mereka banyak yang berawal dari coba-coba ataupun dari rayuan teman, bujukan teman, dan berujung menjadi ketergantungan atau menjadi kemudian untuk faktor lain diantaranya yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor yang mempengaruhi dari pribadi seseorang tersebut, yaitu yang pertama adalah ada kepribadian. Apabila kepribadian seseorang itu labil ataupun kurang baik dan mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang kedua, ada faktor keluarga. Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis ataupun broken home, maka seseorang pelajar ataupun seseorang remaja itu akan mudah merasa putus asa ataupun frustasi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah faktor ekonomi atau kesulitan untuk mencari pekerjaan dan menimbulkan untuk berkeinginan untuk menjadi pengedar narkoba, yang dimana menjadi pengedar narkoba itu dirasa dapat memenuhi perekonomiannya. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu faktor seseorang yang mengakui dalam melakukan suatu tindakan dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu faktor dari pergaulan teman. Pergaulan mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan, dan bagi remaja yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah, hal ini sangat mudah terpengaruh. Kemudian dari sosial masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Bagi yang terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya masalah penyalahgunaan narkoba. Begitu sebaliknya, apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak mempedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar tersebut. Mungkin dari pendapat saya itu kurang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Kak Dima, berarti faktor ekonomi sangat mempengaruhi ya, Kak, karena dalam kasus ini pelaku mendapatkan 5 juta hanya dalam 6 bulan. Siapa sih sebenarnya nggak tergiur akan hal tersebut? Mungkin kayak orang-orang tuh kayak pikir bilang, oh pengen dapat uang cepat, jadinya dibuatlah hal-hal seperti itu. Oke, baik, selanjutnya siapa sih yang harus untuk mencegah hal tersebut terjadi? Menurut Kak Niko gimana nih? Ya, terima kasih waktunya, Kak Dea. Yang pertama, Kak. siapa yang harus berperan untuk mencegah hal tersebut yang terjadi? Ketika berbicara siapa yang harus berperan untuk mencegah hal tersebut terjadi, yang pertama adalah orang terdekat, orang tua dari remaja tersebut. Orang tuanya sehendaknya harus memiliki peran penting agar anaknya tidak terjerumus ke narkoba. Yang kedua, keluarga terdekat seperti kakak atau omnya beritahu agar anak tersebut jangan sampai ikut-ikut narkoba. Yang ketiga, teman. Teman sangat berperan penting terhadap apa yang kita lakukan di masa remaja. Apalagi saat remaja, kita mudah terpengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh teman-teman sekitar. Yang keempat, guru. Guru dapat berbicara kepada muridnya jangan sampai melakukan narkoba.
Yang terakhir, BNN. BNN sendiri dapat membuat sosialisasi di sekolah-sekolah agar siswa-siswa mengetahui dampak penggunaan dan sanksi yang diberikan ketika memakai narkoba agar sebelum memakai atau memperjualbelikan siswa berpikir terlebih dahulu. Sudah, Kak. Oh, baik, terima kasih Kak Niko. Jadi memang ya orang terdekat itu memang sangat berpengaruh pada kita. Kita tidak akan melakukan hal tersebut jika orang-orang terdekat kita tidak melakukan hal tersebut juga. Jadi mungkin kita lebih mendekatkan diri kepada orang-orang terdekat kita yang baik lah ceritanya, nggak usah ngikutin yang salahnya. Jadi, kayak gitu. Kemudian menurut Kak Firman nih, apa solusi untuk menanggulangi hal tersebut? Baik, Kak Amanda. Menurut saya, apa solusi yang baik untuk menanggulangi hal tersebut? Yang pertama, kita harus mengadakan atau memperbanyak sosialisasi atau pengetahuan di luar akademik. Contohnya, tentang apa itu bahaya narkoba, apa itu narkoba, apa dampaknya. Harusnya ini ditanamkan sejak kita berpendidikan, mulai itu SD mungkin, SMP, SMA. Lalu menurut saya eh, kita harus tahu apa itu dampak negatif dari narkoba. Dengan kita tahu apa dampak negatif, pasti kita tahu nih, wah ini nggak baik, ah ini buruk bagi kita. Efeknya efek jerahnya luar biasa. Hukumannya apa kita harus tahu. Selanjutnya, pandai memilih pergaulan. Kita harus pandai memilih pergaulan. Oh, si A ini baik, si B ini. Kita harus pintar mana yang bisa kita ajak bermain, bergaul seperti itu. Selanjutnya, eh, tentunya kita tidak lupa dong dan mengamalkan Pancasila yang sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus dekat dengan keagamaan. Dengan dekatnya kita keagamaan, kita tentunya akan terjauh itu tentang apa itu narkoba yang bikin kita berbahaya ke depannya. Terus yang penting itu dari rasa penasaran kita untuk mencoba. Jangan sampai tertanam di kita untuk penasaran bagaimana kita untuk mencoba. Dan selanjutnya jika sudah kayak kecanduan itu kita harus melakukan rehabilitasi bagi yang sudah kecanduan. Itu sih menurutku Kak Amanda. Baik, kasih Ke- buat Kak Firman. Jadi kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari podcast kali ini yaitu narkoba itu sangat berpengaruh negatif pada kita. Jadi kita harus pandai untuk memilih kita dan harus memilah mana yang baik diri kita dan mana yang buruk bagi kita. Jadi eh, bentar. Oh iya, satu lagi. Sejak kapan sih edukasi tersebut harus diberikan? Menurut Kak Niko gimana? Untuk edukasi sendiri, sebaiknya dimulai sejak kecil. Karena penyalahgunaan narkoba di Indonesia sendiri terjadi belakangan ini. Apalagi belakangan ini banyak anak kecil yang sudah diberi edukasi tentang bahaya mengonsumsi narkoba, nantinya ia tak mencoba-coba. Orang tua sendiri merupakan salah satu orang yang dapat membuat anak tersebut tidak kenal narkoba, sehingga sejak usia TK seharusnya orang tua sudah dapat memberi edukasi anak terhadap narkoba. Terus edukasi narkoba sendiri dimulai sejak dari rumah,
seperti misalnya obat pel lantai atau obat nyamuk. Ini merupakan cairan yang berbahaya. Sudah sekian. Terima Nah, itu tadi itu apa namanya? Sejak kapan kita harus mendapatkan edukasi. Jadi kayak kita tuh benar-benar harus dari dulu ya mendapatkan edukasi tersebut. Jadi mungkin sekian dari podcast kami. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Kurang dan lebihnya mohon dimanfaatkan. Jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.